Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham PMMP ya. Eh, di mana ada salah satu penonton di video yang sebelumnya yang request dan menginformasikan bahwa saham ini itu milik anak presiden ya. Nah, setelah saya cek ternyata memang pernah dibeli namun bukan pengendali ya. Oke, kita akan bahas saham ini ya. PMMP Pancamitra Multi Perdana ini sudah rilis laporan kuartal 1 tanggal 9 Mei 2023 dan hari ini tanggal 13 Mei 2023 harganya kemarin turun hari Jumat 302 per lembar saham. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri ini masih banyak yang floating minus mestinya karena ini sejak IPO juga masih harganya di bawah IPO dan setahun sampai 1 bulan ini masih negatif. Year to date 2023 sendiri juga masih negatif 26%, namun kalau teman-teman belinya pas 1 minggu yang lalu masih floating profit ya. Untuk harga tertingginya terakhir di 444 setahun terakhir dan harga terendahnya ada di 282. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham PMMP ini dari 4 analisa ya. Yang pertama dari fundamentalnya kita akan bahas gambaran umum perusahaan dan kinerjanya secara umum. Kemudian dari seasonality kita akan lihat biasanya bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi kita akan lihat ya seberapa menarik dari sisi bandarmologi setelah Kaisang masuk ke saham ini. Ya, apakah ada gejolak atau ternyata tidak ada sama sekali. Kemudian dari teknikal kita akan cek kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Oke, kita akan mulai aja ya. Ini company background. Kita kenalan dulu karena mestinya banyak yang belum tahu. Ya, jadi Panca Mitra Muli Perdana ini dia usahanya itu menghadirkan olahan udang beku ya. Jadi produknya itu adalah udang beku. Jadi dia usahanya itu adalah mengolah udang, membekukan udang dan memperdagangkan atau menjual udang kira-kira seperti itu. Ya, pusatnya ada di Surabaya, teman-teman ya. Ini sudah listing Desember 2020 ya dengan IPO price-nya 336 ya. Jadi harga saat ini 302. Kalau teman-teman beli di harga IPO dan saat ini belum menjual, maka nilai asetnya teman-teman masih sisa 89,9% atau turun kira-kira hampir 10%-an ya. Oke, ini teman-teman ya, ini adalah berita tanggal 9 November ya di Detik Finance di mana emiten yang sahamnya dicaplok Kaisang. Jadi ini cuman Kaisang ini memiliki saja ya, tapi bukan sebagai pengendali. Oke. Nah, ini teman-teman ini adalah gambaran umumnya ya. Jadi punya 8 pabrik pengolahan ya. Kemudian ada 26 untuk eh, gudang pembekuan ya, penyimpanan, tempat penyimpanan. Ini hasil produknya ya. Produknya ini ada raw shrimp ya, udang, kemudian ada udang yang sudah dimasak, udang masak. Kemudian ini ada ya ini hasil olahan ya yang sudah diolah gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini sendiri bisnisnya sendiri teman-teman ya. Ini kebanyakan adalah ekspor. Jadi kalau saya baca di laporan annual report-nya itu 69% ini penjualannya atau pendapatannya masih dari ekspor ya, sisanya dari domestik. Nah, untuk ekspor sendiri ini produknya adalah produk leader nih teman-teman, namanya produknya produk leader. Ini ekspornya di negara-negara United States, ada Puerto Rico, Inggris, Denmark, Singapura, Hong Kong, Jepang, dan ada Korea Selatan yang terbaru ya. Ini bisnis partnernya dia. Ya, di Amerika ada Walmart, ada Albertsons. Ya, saya nggak ngerti nih ya, temennya tahunya Walmart doang. Ya, kemudian di Jepang nih 7-Eleven yang saya tahu, yang lainnya saya tidak tahu ya. Kemudian ada lain-lain. Ya, berdasarkan penjualannya, ekspornya ini terakhir ya, ini laporan 2022 teman-teman ya, tutup tahun itu volumenya itu paling besar ekspor adalah di United States atau di Amerika. Yang kedua adalah di Jepang ya, yang lainnya ini kecil teman-teman ya, dari Singapura ini kecil sekali ya, hanya 2,5%. Ini dari bisnis ekspornya. Kemudian kalau lokalnya ini namanya produknya namanya Ebinoya ya. Ebinoya ini distribution partnernya ya, ada Lotte Mart, Aeon, Papaya France ya. Dan ini baru ada di Medan, Jakarta, Bandung, jadi belum terdistribusi dengan rata di Indonesia. Artinya masih ada peluang untuk mengembangkan area domestik ya. Oke,
sekarang kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Karena ini saya baru bahas, saya akan bahas dua kinerjanya tahunan dan kuartal satu. Untuk secara tahunannya ini pendapatan naik teman-teman, laba kotornya naik, namun laba usahanya ini menurun ya di 2022 dan laba bersihnya juga menurun. Kalau kita cek ya, secara struktur pendapatan menurun karena apa? Karena pertama harga beban pokok penjualannya ini naik teman-teman. Jadi beban pokok penjualannya naik dari 2017 ke 2022. Kemudian beban usahanya juga naik ya. Kemudian ini penghasilan dan beban lain-lainnya ini menurun ya. Jadi yang menyebabkan ya beban pokok penjualannya naik sama beban usahanya juga naik. Ya, untuk laba bersihnya sendiri ini single digit ya di bawah 10%. Jadi termasuknya ya kalau dari sisi pendapatan ya termasuknya kecil teman-teman ya. Karena netnya hanya eh, di bawah 10% single digit. Nah, ini adalah kinerja kuartal satunya teman-teman. Kalau kita lihat tadi secara tahunannya naik, namun secara kuartalnya ini sebenarnya flat aja teman-teman. Jadi kuartal satu masih flat. Jadi kemungkinan kenaikan-kenaikan itu ada di bulan-bulan di luar kuartal satu. Ya, untuk laba kotornya juga flat, laba usahanya flat. Nah, laba bersihnya justru malah ini turun di kuartal satu 2023. Nah, kalau kita cek di kuartal 1 2023 kenapa kok malah turun ya? Kalau kita lihat beban pokok penjualannya yang masih masih naik sih ya, masih naik ya. Beban usahanya juga masih naik ya. Nah, ini yang menyebabkan ini adalah penghasilan lain-lainnya ya. Ini turun, naik teman-teman ya. Meskipun dari sini naik nih teman-teman ya. Karena kalau saya cek lebih detail ternyata ini ada selisih kurs ya. Karena ini kan dalam US dollar teman-teman ya. Nah, kita tahu rupiah sedang menguat terhadap dolar, jadi ada selisih kurs kerugian di sini teman-teman. Oke, untuk laba bersihnya juga sama ya, single digit ya, bahkan semakin turun dari pendapatan. Nah, ini adalah kinerjanya teman-teman secara eh, uang ya atau secara mata uang. Pendapatannya ini turun ya teman-teman ya di tahun 2023 kuartal satu dibanding kuartal satu 2022 turun 5,4%. Ya, beban pokok penjualannya nih turun juga ya, turun bagus. Laba kotornya tapi sayangnya juga turun teman-teman ya. Kemudian beban usahanya ini turun tipis ya dari 6 juta US dollar jadi 5 juta US dollar. Laba usahanya ini naik ya. Kalau di sini kita lihat flat namun secara detail ini naik 4,8%. Ya, untuk laba bersihnya ini turun sayangnya teman-teman tadi karena eh, beban lain-lainnya ini meningkat ya, meningkat atau ini bertambah ya teman-teman ya, karena selisih kurs sehingga laba bersihnya jadi negatif ya. Oke, untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat, ini PBV-nya di 0,57 dan PE ratio-nya di 4,55. Kalau kita lihat ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini memang PBV yang paling rendah ya, paling rendah. Kemudian untuk PER sendiri ini memang bukan yang paling rendah karena 2020 pernah lebih rendah. Namun kalau dibandingkan 2021 dan 2022 ini jauh lebih rendah untuk PER-nya. Untuk ROE-nya sendiri 8,35% dan kita bayarnya di 0,57, jadi earning yield kita ada di 14,76%. Jadi terbilang masih wajar, namun sedikit lagi kalau harganya turun lagi tipis itu menjadi murah teman-teman ya. Jadi ini diambang di perbatasan antara wajar dan murah ya. Kalau tuh harganya turun sedikit aja, itu dia akan naik dan menjadi murah ya untuk earning yield-nya. Oke, untuk dividen sendiri ini baru satu kali bagi dividen teman-teman ya, Rp3 ya. Dan kecil sekali hanya 5% dari laba bersih dan kalau kita lihat ya, harga sahamnya tadi kan kira-kira 300-an ya. Setiap 300 itu setiap bulan sebenarnya setiap tahun sebenarnya profitnya EPS-nya cukup tinggi teman-teman ya. 60, 50, 50, 66 ini sebenarnya bagus teman-teman ya. Eh bagus dari sisi EPS dibandingkan dengan harga sahamnya. Ya, namun ini belum bagi dividen ya dan apa? eh Tadi yang kita lihat di sini valuasinya masih wajar ya. Jadi kalau misalnya turun lagi mungkin akan menarik ya PBV-nya ya. Mungkin di bawah 0,5 atau di bawah 0,5 ini cukup menarik untuk dimiliki. Oke, untuk seasonality sendiri kalau kita lihat di sini memang datanya belum begitu stabil ya karena baru IPO Desember 2020. Pernah bagger di tahun 2021 ya dan ini kan baggernya karena 2021 tadi dibeli oleh Kaisang. Belinya tuh kira-kira di bulan November namun
Kalau kita lihat ya, sebenarnya naiknya sebelum masuk dia, teman-teman ya. Sebelum dia masuk. Ini November masuknya kalau nggak salah ya. Nanti kita cek ya. Oke, secara bandarmologinya sendiri, sorry tadi ini yang paling bagus ya di Desember ya. Di Desember ini paling bagus karena pada saat IPO nggak bergerak, kemudian 2021, 2022 ini naik berturut-turut ya. Nah, untuk bandarmologinya sendiri tadi Kaisang masuk itu lewat ini ya PT Harapan Bangsa Kita itu hanya 8%. Jadi dia bukan pengendali, teman-teman ya. Pengendalinya adalah PT Tiga Makin Jaya ya, dan di sini cukup besar ya, ada individual yang cukup besar yaitu komisaris dan direksinya. Ya, komisarisnya ini Pak Susilo memiliki 24,65%, jadi cukup tinggi sekali ya. Kemudian ada direksi juga tinggi 8,5% dan ada satu lagi hanya 0,85%. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah pemegang sahamnya turun terus setiap bulan ya, dari yang dulu awalnya 6.200 sekarang tinggal 5.600. Untuk partisipasi investor asing di sini sangat kecil, jadi bisa diabaikan saja teman-teman ya. Nah, ini adalah detailnya teman-teman ya, detail dari perpindahan saham selama setahun terakhir. Kalau kita lihat di sini ya, investor asing tampaknya akan menghabiskan sahamnya, ya nampaknya teman-teman ya. Karena ini ada yang buang ya dari institusi keuangannya dari 23 juta lembar saham sekarang tinggal sisa 6,5 juta. Ya, kemudian ini ditampung oleh eh, perusahaan lokal untuk apa? Investor retail lokalnya ini justru turun teman-teman ya, turun 0,41%. Nah, karena ini sahamnya 2,3 M ini masuk ke sini semua dan ada apa ini ada pakai nama personal yang cukup besar ya, porsinya 24,6%. Jadi saya coba untuk mengeluarkan, men-take out pengendali dan direksi dan komisaris ya, sehingga jatahnya akan jadi seperti ini. Jadi di luar pengendali, di luar direksi dan komisaris, ini saham beredarnya ada di 541 juta, ini termasuk milik anaknya Pak Presiden, teman-teman ya, termasuk milik anaknya Pak Presiden yang 8%. Ya, nah kalau kita lihat ini lebih jelas ya, lebih clear. Jadi di luar pengendali direksi dan komisaris, ternyata sahamnya dikuasai oleh investor retail lokal ya. Padahal ini sudah dikeluarkan tadi direksi dan komisarisnya. Ya, namun ini kalau kita lihat tetap masih turun ya, masih turun 58 ke 56 masih turun. Kemudian yang jual lagi paling besar adalah tadi institusi keuangan asing ya. Kemudian yang lainnya kecil-kecil sekali ya, nih hampir nggak ada. Jadi pemegang sahamnya ini masih belum terlalu banyak ya, masih dikuasai oleh perusahaan dan ini perusahaan juga menambah kepemilikan lagi ini di luar pengendali teman-teman ya, di luar pengendali dan di luar apa perusahaan milik Kaisang tentunya karena saya cek di insider itu perusahaan milik Kaisang nggak menambah kepemilikannya ya, nggak menambah kepemilikannya selain tahun 2021 itu. Ya, 2021 ya, sorry saya cek dulu biar nggak salah, takutnya salah ya. Betul, 2021 ya, November 2021. Ya, pada saat berita dikeluarkan itu, hari sebelumnya dia membeli. Oke, jadi ini teman-teman ya, masih di luar Kaisang, di luar perusahaannya Kaisang juga ternyata ada perusahaan yang secara rutin setiap bulan membeli ya. Membelinya dari siapa? Dari yang pertama, ini lembaga keuangan asing, kemudian investor retail kita ya. Jadi ini terbilang masih terjadi akumulasi. Nah, kalau dari tanggal 1 Mei sampai video ini dibuat, tanggal 12 Mei terakhir bursa, itu kalau kita lihat dari broker summary terlihat sedang ada distribusi ya teman-teman, distribusi eh, dari broker summary ya, ini BQ ya, BQ yang distribusi lumayan besar ya, yang membuat datanya tidak seimbang ya. Oke, untuk analisa teknikalnya sendiri, kalau kita lihat di sini sedang kelihatan sedang downtrend teman-teman ya, downtrend jangka panjang. Kemudian ini likuiditasnya nggak terlalu besar ya, hanya 12,6 M per hari. Ya, kalau kita lihat ini dia garis resisten downtrendnya ini ada di MA 200 ya, mencoba break berkali-kali, 1, 2, 3 dia gagal terus ya, ini false break. Ya, kemudian dia menjadi apa? Resistennya ada di MA 50 dan ini sedang downtrend teman-teman ya. Nah, kira-kira harga sahamnya akan kemana ya? Kalau kita lihat dari tadi dari fundamentalnya ya kuartal 1 ini mungkin belum ada
belum ada fundamental yang bisa mengangkat karena laba bersihnya justru turun ya, sedangkan pendapatannya flat, jadi belum bisa ngangkat sahamnya. Kemudian dari seasonality juga belum bisa kita analisa secara detail. Tadi paling ya Desember yang kemungkinannya bisa naik itu masih lama ya. Kemudian dari bandarmologinya kalau kita lihat sedang diakumulasi ya, namun akumulasinya tadi kalau kita lihat ini akumulasinya dari pemain besar juga teman-teman ya, dari pemain besar ke pemain besar untuk investor retail lokalnya ini eh, investor retail lokalnya kecil ya. Jadi dia masih ngumpulin dari investor retail lokal sebagian, lainnya menampung dari institusi besar juga ya. Jadi kemungkinan eh ini masih akan downtrend teman-teman ya sampai nanti habis semua ya. Harapannya investor retail menghabiskan sahamnya di sini ya, memberikan ke yang sedang akumulasi sehingga sahamnya ini bisa diangkat. Ya, jadi kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya? Karena ini sedang downtrend ya saya mudah sekali ya, tinggal lanjutin aja. Kemungkinan ini turun ya teman-teman ya, turun. Jadi dia mantul lagi ke sini ya, bisa turun lagi mungkin ke arah 258 teman-teman ya. Nah, nanti kita akan cek apakah betul di video selanjutnya yang akan membahas saham ini lagi ya teman-teman ya. Kira-kira akan turun ke situ 258 dan kalau sudah di situ tentu saja harganya valuasinya jadi lebih murah ya. Jadi menarik teman-teman ya. Oke, terakhir di sahamnya ya. Kita cek fundamental di kinerja jangka panjang secara tahunan naik ya sebenarnya, namun secara kuartal 1 ini flat. Untuk kinerja jangka pendeknya ini turun ya, valuasi wajar ya, di perbatasan antara wajar dan murah. Kalau harganya turun lagi sesuai analisa teknikal tadi ya menjadi valuasinya murah. Ini tidak rutin bagi dividen ya karena baru satu kali sejak IPO. Untuk seasonality potensi naik ya, angka terbaiknya di Desember. Namun sebenarnya datanya belum terlalu cukup bagus untuk dianalisa ya. Untuk bandarmologi sendiri dari April ke April 2023 itu sedang akumulasi ya untuk 1 sampai 31 Mei kalau dari broker summary karena datanya belum keluar ya. Jadi kita hanya bisa analisa dari broker summary ini terlihat sedang distribusi. Untuk technical tadi sedang downtrend teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli sampai MMP ya. Silahkan teman-teman jika ingin membeli atau menjual saham PMMP wajib melakukan analisa sendiri terlebih dahulu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video analisa saham PMMP. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.